Baik, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji saya akan menambahi tutorial yang sebelumnya adalah proyek di desa dan setelah itu kewirausahaan. Dan untuk kali ini adalah asistensi mengajar karena banyak permintaan dari mahasiswa ya. Seperti apa sih asistensi mengajar itu? Dan ada juga mahasiswa, saya kan prodi murni, apakah bisa asistensi mengajar? Jadi asistensi mengajar ini tidak harus dari prodi pendidikan, prodi murni juga bisa. Jadi ini bebas ya, bebas prodi pendidikan atau prodi murni kan gitu. Yang penting punya niat, punya visi, punya keseriusan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Nah, seperti apa sebenarnya asistensi mengajar ini? Saya coba untuk share PowerPoint ya, biar fokus, tidak gagal paham. Asistensi mengajar ini adalah mata kuliah MBKM ya, yang 20 SKS. Dan ya menarik ya bagi teman-teman yang mahasiswa yang fokus pada dunia pendidikan, fokus pada literasi, mau mengembangkan sistem pendidikan di masyarakat atau di sekitarnya ya. Jadi sebenarnya seperti dengan tema sebelumnya ya, tema proyek di desa seperti kewirausahaan itu dilatar belakangi dengan data yang real ya, data yang sangat real. Jadi menurut hasil dari ini studi yang dilakukan oleh PISA tahun 2018 itu menilai 600.000 anak usia 15 tahun dari 79 negara. Nah, studi ini membandingkan kemampuan matematika, kemampuan membaca, dan kinerja sains dari tiap anak. Kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah, peringkat 74 dari 79. Nah, ini predikat yang tidak bagus ya. Lalu kategori literasi matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah ya, dari 73 dengan skor rata-rata 379. Jadi ini undi-undi ya antara kemampuan membaca dengan kemampuan matematikanya ini undi-undi ini. Nah, berangkat dari hasil PISA ini maka buku panduan Merdeka Belajar tahun 2020 meregulasi mata kuliah MBKM ini, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih belum menggembirakan ya, masih mengkhawatirkan gitu ya. Dan asistensi mengajar ini mengajak mahasiswa menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan. Misalnya meningkatkan kemampuan numerik siswa atau peserta didik ya. Dan fakta mencengangkan memang jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Jadi ada banyak masalah itu ya. Dan ini PISA ini memang diselenggarakan oleh lembaga yang
yang kredibel ya. Dan CEO-nya itu bilang bahwa saatnya Indonesia itu memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas. Jadi hasil PISA ini membuat Mendikbudristek Pak Nadiem Anwar Makarim menilai bahwa iya, memang di beberapa sekolah memang bagus sumber dayanya. Sumber daya gurunya juga bagus di sekolah tertentu tapi ya. Di sekolah tertentu juga siswa itu berasal dari keluarga dan ekonomi yang bagus juga. Jadi istilahnya ada kesenjangan, ada ketidakmerataan itu ya dari sisi kualitas, baik kualitas guru maupun input siswa itu ya. Sehingga solusinya adalah pemerataan jumlah guru, mutu guru dan resources. Dan ini kan agak lama, makanya perlu mahasiswa itu terjun untuk membantu ini, menangani ketidakmerataan ini di kualitas pendidikan. Nah, ini adalah pendapat dari Yuri Belvavi ya, menyatakan bahwa sebenarnya siswa di Indonesia itu bagus ya dalam pemahaman untuk single text, yang bagus untuk single text ya. Tapi lemah dalam memahami multiple text. Mereka pandai dalam mencari informasi, mengevaluasi dan merefleksikan informasi, tetapi lemah dalam memahami informasi. Wah, ini bahaya ini. Pandai mencari informasi, mengevaluasi, merefleksi, tapi lemah dalam memahami. Wah, ini understanding-nya ini masalahnya. Jadi Indonesia ini berada pada kuadran low performance dengan high equity, gender gap in performance. Jadi sebenarnya kalau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan memang tidak besar ya. Bahkan memang siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki itu bisa ditemukan di hasil PISA ini. Jadi kayaknya berhasil ya Indonesia dalam kampanye untuk bias gendernya ini ya. Nah ini saatnya untuk literasi ini ya. Setelah sukses dalam masalah ketimpangan gender atau bias gender ini. Nah, guru-guru di Indonesia ini sebenarnya tergolong memiliki antusiasme yang tinggi menurut Yuri, ya. Termasuk 4 tertinggi setelah Albania, Kosovo, dan Korea. Namun kebanyakan guru masih belum memahami kebutuhan setiap individu muridnya. Nah, ini masih ya seperti kita temukan di beberapa studi yang dilakukan oleh mahasiswa S2 pasca itu, ya masih kuantitatif ya. Jadi guru-guru itu masih melihat angka-angka ya. Jadi belum memahami individu-individu siswa yang sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks, sangat multikultural itu ya. Nah, harapannya adalah mahasiswa malah mengambil mata kuliah asistensi mengajar. Nah, kegiatan asistensi mengajar ini dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar atau dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Jadi bisa di kota terpencil. Di sekolah dasar, menengah maupun atas. Nah, tetapi ada syaratnya sebenarnya, itu seperti kampus mengajar itu yaitu akreditasinya itu C ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya kan intinya kan ingin mengatasi kesenjangan kan ya, kesenjangan pendidikan. Maka disarankan lokasi yang dipilih oleh mahasiswa itu adalah yang akreditasinya itu C ya. Nah, tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan ini ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Ya, itu tujuan atau mandat mulia itu ya. Nah, di regulasi yang dilakukan oleh UNISA itu bisa dilihat dari sini ya.
Jadi satu, bisa mengembangkan kampung literasi ya. Jadi tidak selalu ada di sekolah formal ya, tapi juga bisa di kampung literasi. Seperti di Surabaya itu kan banyak TPM, Taman Baca Masyarakat, ada kampung literasi, ada kampung pendidikan, itu macam-macam itu di Surabaya gitu ya. Membina pendidikan kelompok masyarakat buta aksara. Ini coba banyak sekali yang masih buta aksara ya di beberapa wilayah di Jawa Timur itu masih tinggi ya. Membina pendidikan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah keunggulan UNESA. UNESA mencoba untuk fokus kepada mereka anak-anak atau disabilitas ya, yang kebutuhan khusus ya. Membina pendidikan kelompok masyarakat anak-anak jalanan. Jadi anak-anak jalanan itu yang tidak sempat mendapat pendidikan, coba untuk di-guide untuk diberikan semacam literasi ya. Membina pendidikan kelompok pelajar pemuda, kampung cerdas bermedia massa. Ya, mengajar pada lembaga pendidikan non formal, misalnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), membantu Taman Baca Masyarakat atau kelompok literasi. Ini adalah pilihan-pilihan program ya yang bisa dipilih oleh mahasiswa dalam mata kuliah asistensi mengajar. Jadi tidak melulu ngajar di kelas itu tidak ya. Namanya asistensi ya membantu pada mengatasi masalah-masalah di pendidikan itu ya, di sekolah dasar, menengah dan atas. Nah, ini juga kalau mengatasi literasi ya. Jadi literasi membaca dan literasi numerasi ya. Jadi kalau literasi membaca itu lebih pada teks informasi, teks fiksi, ada konten, ada proses kognitif, ada konteks ya. Ada 3 elemen ya kalau literasi membaca itu ya. Konten, ada teks di situ, ada proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan reflektif, dan konten lebih personal, sosial, budaya, saintifik. Jadi ini adalah sudah komponen literasi membaca dan numerasi ya. Kalau yang di numerasi itu ada konten, ada bilangan, geometri, dan pengukuran, data dan ketidakpastian, ada aljabar. Lalu proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan penularan. Konteksnya hampir sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik ya. Jadi ini nanti perlunya dosen dan mahasiswa itu mencermati definisi dan ruang lingkup konten dan proses kognitif, konteks literasi membaca dan numerasi seperti yang digambar tadi ya. Jadi literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Ini ya, untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini ada gambarnya nanti di gambar 2. Nah, numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini adalah ruang lingkup literasi membaca dan numerasi ya. Literasi membaca itu kemampuan, tadi sudah dijelaskan, untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi. Nah, sementara numerasi dari kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi nanti itu adik-adik siswa pelajar SD, SMP, SMA itu diajak untuk memahami seperti ini, soal-soal yang seperti tadi, ada prosedur, jadi itu berarti menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, memahami bacaan. Nah, ini yang kompleks. Nah, gitu. Jadi yang dikatakan Pak Menteri ya. Jadi literasi ini bukan hanya kemampuan membaca ya, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan. Tadi ya, menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Nah, ini jadi tak sekedar membaca ya.
Nah, di laman Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud itu literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bahkan lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Jadi secara sederhananya, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai warga negara. Jadi literasi ini kayaknya kemampuan yang penting ya untuk di abad peserta didik untuk di abad 21 ini ya. Karena peserta didik itu diajak untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Dan literasi matematika ini juga bagian dari yang dinilai oleh PISA ya. Literasi matematika adalah kapasitas individu dalam bernalar secara matematis dan merumuskan, menerapkan, menggunakan dan menafsirkan matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks dunia nyata. Nah, ini jadi peserta didik perlu diajak untuk sampai ke tahap ini ya. Dalam PISA 2018 dinyatakan bahwa fokus bahasa dalam definisi literasi matematika adalah keterlibatan aktif dalam matematika dan dimaksudkan untuk mencakup penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena dan diterangkan secara khusus sebagai kata kerja merumuskan, menggunakan, menafsirkan. Menunjuk ke 3 proses di mana peserta didik diajak untuk memecahkan masalah, kan gitu ya. Jadi asistensi mengajar ini dilatar belakangi dengan hasil PISA ya, dan ini ada pendapat yang menarik dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pak Toto ini, Suprayitno ini mengatakan bahwa untuk meningkatkan literasi, sekolah lebih melibatkan siswa dalam membaca. Banyak membaca, tidak hanya mencatat ya. Memastikan rangkuman siswa benar-benar disampaikan dengan kata-kata sendiri. Jadi belajar untuk membuat kata-kata sendiri ya. Tidak hanya sekedar menyalin isi bacaannya. Lalu memperkaya jenis bacaan, serta mendorong siswa untuk melakukan aktivitas membaca sebagai hiburan di waktu luang. Banyak membaca intinya, dengan teks yang beragam. Nah, itu adalah yang paling penting gitu ya. Jadi ia menegaskan ya, kita perlu mengubah kultur belajar kita tanpa harus menunggu instruksi atau proyek. Kultur belajar adalah habitat yang bisa dilakukan sejak dini ya. Guru dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan membaca ada salah satunya siswa dilibatkan oleh guru dalam pelajaran membaca. Nah, memiliki skor bacaan 30 poin lebih tinggi dibandingkan siswa. Ini maksudnya gini, jadi guru dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan membaca, salah satunya adalah siswa yang dilibatkan oleh guru dalam pelajaran membaca memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi dibanding dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat. Yang ketika dilibatkan membaca itu. Siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam seminggu untuk membaca sebagai hiburan di waktu luangnya, capaian skornya lebih tinggi, 50 poin. Jadi ini mengajak peserta didik ini anak-anak SD, SMP, SMA ini lebih banyak membaca, tidak banyak melihat gadget aja kan ya. Sekarang ini kan lebih suka main game atau lebih banyak menghabiskan untuk hiburan ya, untuk hiburan. Jadi ini memberikan solusi Pak Toto ini ya. Jadi perlunya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, di antaranya adalah membiasakan siswa dengan jenis dan format bacaan yang beragam.
Kemudian melatih siswa untuk berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai dan merangkum dengan kata-kata juga dengan kata-kata sendiri ya. Kan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menyalin ya. Jadi aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan membaca adalah yang mampu menangkap hal-hal yang penting dan menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri. Jadi artinya yang perlu diperbaiki adalah siswa tidak hanya sekedar menyalin ya, apalagi tidak punya istilahnya sudah disuruh menyalin tapi juga isinya bacaannya persis, dan kadang-kala guru juga tidak mengoreksi atau tidak melihat itu ya, tidak melihat apa yang ditulis, sehingga akhirnya siswa itu menulis asal-asalan gitu ya. Tapi kalau misalnya siswa diajak menulis, memahami teks materi bacaan, lalu guru atau nanti juga ada adik mahasiswa ini mencoba untuk membaca, kira-kira kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, lalu dibimbing, saya kira siswa juga akan tertarik ya. Nah, tapi kalau misalnya diberi tugas untuk membaca, merangkum, lalu tidak pernah diperiksa, nah ini juga seringkali terjadi di masyarakat ya. Jadi akhirnya membuat mereka hanya asal-asalan untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi itulah sebenarnya ruang lingkup dari asistensi mengajar. Nanti kalau memang masih belum ada yang perlu ditambahi, nanti kita akan tambah ulang atau kita akan menambahi dengan konten video lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas atensinya. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.